record dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu ya, 23 September 2020, kita lanjutkan kembali perkuliahan tatap maya Johor Literasi pertemuan kedua. Hari ini saya akan presentasi, terus nanti di minggu ke depan tanggal 29 ke 30 ya, 30 September kemungkinan kuliah tatap maya diliburkan terlebih dahulu ya, karena ada mata prodi sehingga pada jam ini saya harus mengisi acara di mata prodi pendidikan bahasa Jepang. Alhamdulillah tahun ini ada 48 mahasiswa yang sudah diterima, jadi mudah-mudahan bisa sampai 60 ya. Oke. Tadi yang sudah masuk ada ya. Ada siap ya. Rahayu tadi sudah masuk ya. Oke. Jadi perkuliahan hari ini adalah tentang membahas Johor Literasi dalam pendidikan bahasa Jepang. Ya, sebelumnya kita mulai perkuliahan ini dengan ucapan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hari ini saya akan presentasi tentang Ningokyo Ikuni Okeru Johor Literasi atau Johor Literasi dalam dunia pendidikan bahasa Jepang. Ini udah kelihatan belum tampilan my kelasnya? Tampilan my kelas sudah kelihatan belum? Bukan. Belum ya? Salah. Ntar saya bagi dulu. Tampilan my class inilah ya, pertemuan kedua, tampilan my class pertemuan kedua. Jadi di sini kita akan membahas tentang definisi literasi informasi, kemudian juga nanti ada informasi penting dalam dunia pendidikan bahasa Jepang. Jadi Johor Literasi dalam dunia pendidikan bahasa Jepang. Bentar saya share dulu PowerPoint-nya. Hari ini udah kelihatan ya? Yang ruangan kelasnya udah kelihatan tuh? Oke. Coba saya keluarin dulu yang PowerPoint untuk presentasi hari ini. Sensei semua. Ya, kenapa? Vicky hadir. Oh ya, baru apa namanya? Muncul Pak. Vicky tadi ketua panitia menetap ya. Oke. Ntar saya coba dulu PowerPoint untuk silabus perkuliahan. Nih, kan PowerPoint sebetulnya. Kemarin saya nggak rekam. Bentar ya. Oke ya, bentar. Udah kelihatan PowerPoint sih? Ya. Jadi Ningokyo Ikuni Okeru Johor Literasi, gitu ya. Jadi literasi dalam dunia pendidikan bahasa Jepang, yang ini akan saya bahas ya. Sebelumnya kemarin juga kita sudah membahas tentang apa itu literasi informasi dalam videonya itu ya. Nah dalam
kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Johor literasi dan informasi-informasi penting dalam dunia pendidikan bahasa Jepang serta e-learning ya, tentang e-learning pembelajaran bahasa Jepang. Nah, setelah melihat video kemarin, ya mungkin nanti kita lihat dulu sebentar video yang kemarin kita lihat ya. Jadi dalam di Jepang juga literasi itu ditulis literasi pakai katakana ya. Jadi di sini Johor literasi toyu no wa towa ya. Mukuteki ni ojite Johor katsuyaku suru noryoku no koto de aru. Jadi kemampuan untuk mengolah informasi-informasi yang penting sesuai dengan tujuan. Nah, literasi sendiri mempunyai arti adalah moto-moto jimu sokuji noryoku ya, yomikaki de dekiru noryoku o sasu ga Johor literasi wa insatsu sareta monji dake de naku kenbun ya internet no Johor to itta kakushu no 情報源を適切に利用し、散在する情報の中から必要な情報を収集し、処理し、そして発信するための能力のsastra ya. Jadi literasi itu adalah kemampuan untuk menyebarkan informasi atau mengungkapkan informasi yang sudah ada melalui proses penyeleksian, pengumpulan informasi yang penting dari berbagai macam informasi yang ada di internet, bukan hanya sekedar melihat tulisan yang dicetak saja, tapi yang sudah ada semua itu direkap untuk meningkatkan kemampuan kita. Maka kemarin kita di dikti itu ada yang disebut dengan literasi dasar. Literasi dasar itu ada 6 ya. 6. Yang pertama adalah baca tulis. Jadi melek baca tulis atau keterbukaan atau keterbukaan terhadap baca tulis, kemampuan literasi baca tulis, kemampuan literasi numerasi ya, calistung ya, membaca dan hitung, itu 2 dulu. Sekarang bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Ada literasi sains, kemudian ada literasi digital, dan ada literasi finansial. Serta yang terbaru adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, literasi informasi itu masuk ke dalam ranah literasi digital. Oke ya. Maka sebelumnya kita lihat dulu yang untuk merefresh kembali apa yang sudah dilihat di video kemarin ya. Tentang Johor literasi, maka hari ini coba kita putar kembali yang ada di sini ya. Nah, berarti saya harus rekam dulu, harus keluar dulu, kemudian share lagi video kemarin itu yang ada di My Class ya, yang ada di My Class yang sudah saya tunjukkan ini ya. Oke, Johor literasi informasi ya. Ini nih ya. Mudah-mudahan kedengaran ya. Nah, kedengaran nggak suaranya? Nggak ada ya? Kecil sih. Analisa dan kategori informasi, penelusuran online jurnal, software pendukung. Nah, Selamat datang di Panduan Edukasi Interaktif. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu Anda untuk memahami cara menelusur informasi di internet dengan lebih baik. Sebelumnya, kita akan memahami apa itu information literacy, analisa dan kategori informasi, penelusuran online jurnal, software pendukung, pengelolaan data, dan diakhiri dengan pemahaman cara penulisan kutipan sebagai sumber referensi. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Literasi informasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi informasi apa yang diperlukan,
memahami bagaimana informasi diatur, mengidentifikasi sumber-sumber informasi terbaik untuk kebutuhan tertentu, mencari sumber-sumber, mengevaluasi sumber-sumber secara kritis, dan saling berbagi informasi tersebut. Literasi informasi atau keberaksaraan informasi sangat penting karena kita dikelilingi oleh lautan informasi yang semakin berkembang dalam berbagai format, khususnya media internet. Tidak semua informasi diciptakan sama, beberapa mempunyai otoritas yang jelas, dapat diandalkan, tetapi beberapa bisa menyesatkan dan palsu. Jumlah informasi yang tersedia akan terus meningkat pada setiap detiknya. Jenis teknologi yang digunakan untuk mengakses, memanipulasi, dan membuat informasi juga berkembang. Sehingga akan terjadi yang dinamakan kebanjiran informasi. Hal tersebut membuat kita bingung memilih mana informasi yang tepat untuk kita. Dengan itu, kita sangat membutuhkan literasi informasi. Literasi informasi dimanfaatkan untuk tujuan akademis seperti pembuatan makalah penelitian dan presentasi kelompok. Digunakan juga untuk mencari informasi, mengevaluasi, dan berbagi informasi. Keterampilan ini dapat mengarahkan keputusan ke hasil yang lebih tepat dengan cara yang lebih cepat. Informasi literasi dapat mengarahkan penelusur ke sumber informasi yang dibutuhkan seperti membeli laptop apa atau televisi jenis mana yang harus dibeli. Atau resep makanan apa dan mana yang paling benar yang harus dibuat. Anda juga dapat menggunakan keterampilan ini dengan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang demokratis sebagai sumber yang mengetahui informasi, menerangkan isu-isu yang berkembang, dan acuan tindakan terhadap suatu kasus seperti konsultasi dokter online secara cuma-cuma. Disadari atau tidak, semua informasi ditempatkan ke dalam kategori-kategori bentuk, format, dan penyajian yang berbeda, seperti fiksi dan non-fiksi, majalah dan buku, audio, video, dan cetak. Ketika kita berada di perpustakaan atau toko buku, semua item disusun sesuai kategorinya, sejarah, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Atau disusun sesuai bentuk format atau medianya seperti CD, DVD, dan print. Informasi juga dapat dikategorikan dari siapa yang membuat dan untuk siapa informasi itu dibuat. Setelah kita mengetahui berbagai sumber dan kategori informasi yang diharapkan bisa mempermudah kita dalam penelusuran informasi. Sekarang kita lanjutkan dengan penelusuran informasi di internet. Informasi di internet sangatlah luas sehingga sulit mencari informasi yang cocok dengan kebutuhan. Bagaimana strategi yang tepat dalam mencari informasi? Bagaimana mencari informasi lain yang berhubungan? Apakah sumber informasi dapat dipercaya? Berikut ini adalah panduannya. Penelusuran dengan sumber online database mempunyai beberapa karakter, yaitu pencarian dengan basic search, pencarian dengan advanced search, pencarian dengan topik atau subjek, pencarian dengan publication search, hasil pencarian abstrak dan teks lengkap, dapat diunduh atau download dan dicetak, hasil pencarian dapat dikirim melalui email atau membuat citation dalam format bibliografi. Dengan mengembangkan konsep dan kata kunci, kita dapat mempersempit pencarian ke hal yang lebih khusus sesuai keinginan kita. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan brainstorming dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan pakar, atau dengan narasumber. Memeriksa sumber-sumber rujukan seperti kamus, ensiklopedia, dan thesaurus. Nah ya, kira-kira seperti itu. Nanti dibaca lengkap, dilihat lagi ya oleh teman-teman untuk yang ini ya. Jadi kembali ke PowerPoint tadi ya, bahwa geoliterasi itu adalah kemampuan untuk mengolah data ya. Makanya di sini menurut kelihatannya yang tulisnya ya, menurut Institute of Library and Information Professionals ya, literasi informasi adalah kemampuan berpikir secara kritis dan memiliki penilaian secara berimbang terhadap seluruh informasi yang ditemukan dan yang digunakan. Nih, ya, kemampuan itu bermanfaat bagi seseorang untuk mencapai dan mengekspresikan pandangan yang berbasis informasi yang memadai untuk terlibat sepenuhnya dalam masyarakat. Jadi kalau dalam mata kuliah ini, geoliterasi itu adalah digunakan untuk mencari informasi yang bermanfaat bagi
dalam dunia pendidikan bahasa Jepang, termasuk nanti dalam penelusuran artikel-artikel jurnal, kemudian beasiswa pemerintah Jepang atau informasi digital lainnya ya. Nah, jadi di sini yang nanti saya akan bahas dalam mata kuliah Jawa Literasi itu, yang pertama adalah informasi tentang e-learning, pembelajaran. Apa itu e-learning? Apa itu manfaatnya, kelebihannya, kekurangannya, dan sebagainya. Kemudian nanti ada juga yang disebut dengan e-learning pembelajaran bahasa Jepang. Di sini pengenalan website yang berisi tentang pembelajaran bahasa Jepang. Kemudian nanti juga di sela-sela presentasi teman-teman, ya nanti saya akan mereview kanji dalam email atau dalam komputer yang ada dalam bahasa Jepang. Misalnya mengirim itu apa bahasa Jepangnya ya, menyimpan itu bahasa Jepangnya apa, kemudian replay itu bahasa Jepangnya apa. Dan nanti saya akan buat kosakata tentang kanji yang ada dalam komputer. Kemudian nanti akan dipresentasikan oleh teman-teman semua, yaitu tentang hard skill dan soft skill yang diperlukan dalam dunia kerja, baik di Jepang maupun di Indonesia ya. Semuanya, apapun jurusannya, kalau soft skill dan hard skillnya bagus, maka insya Allah mendapat pekerjaan itu lebih cepat dibandingkan teman-teman yang tidak mempunyai soft skill atau hard skill yang baik. Kemudian nanti di pertemuan terakhir kita akan bahas tentang informasi belajar dan hidup di Jepang. Jadi saya akan share sedikit tentang pengalaman hidup dulu di Jepang dan informasi beasiswa ke Jepang bagi mereka yang menginginkan lanjut sekolah atau mungkin nanti kesempatan untuk bisa pergi ke Jepang setelah lulus dari PBJ UMB ini. Nah, kemudian kita lanjut ke learning pembelajaran. Jadi kita mungkin sudah pernah mengenal ya, apa yang disebut dengan My Class itu. Ini adalah learning pembelajaran yang dikembangkan oleh UMY sejak tahun 2010 sebetulnya. Kemudian 2016 dikembangkan dan mulai ngetrend, sudah mulai berkembang dan semua memakai platform ini. Pada saat pandemik ini, maka semua mahasiswa harus mengenal apa itu My Class. Ya. My Class itu adalah tempat para dosen menyimpan materi kuliah, menyimpan kuis, ya, menyimpan absensi, menyimpan materi pembelajaran, kemudian video-video pembelajaran, serta nanti penilaian akhir langsung melalui My Class ini. Nah, ini bersifat perkuliahan tidak langsung. Makanya untuk kuliah langsungnya kita memakai platform MS Team. Kalau di UMY karena sudah ada kerjasama dengan MS Team. Tapi ada juga yang memakai Zoom, ada juga yang memakai Google Meet, ada juga yang memakai Google Classroom. Kalau saya lebih enak memakai My Class dan MS Team. Kadang-kadang WA gitu ya. Ini tadi ya penjelasannya. Pembelajaran e-learning itu sudah dimulai tahun 2001. Berarti udah 19 tahun yang lalu e-learning itu sebetulnya dikembangkan di dunia. Tapi mulai ngetren dan hampir semuanya sekarang berkembang pesat itu pada saat pandemi ini, maka semua kuliahnya harus online. Nanti kita akan lihat apa perbedaan kuliah online sama perbedaan kuliah tatap muka. Ya, ada tatap maya kayak begini, ada perkuliahan tatap muka. Nanti bedanya seperti apa? Nah, kita akan diskusikan nanti di forum diskusi ya. Kemudian karakteristik dari e-learning ini adalah memakai teknologi elektronik, menggunakan fungsi komputer, menggunakan bahan mandiri yang disimpan dalam komputer dan dapat diakses oleh siswa, dosen, siswa dan yang orang-orang yang bersangkutan saja. Kemudian semua hal yang berkaitan dengan administrasi seperti penjadwalan, kurikulum dan yang lainnya juga dapat dilihat melalui komputer. Fungsinya ya bagi dosen ya sebagai tempat untuk mengajar online gitu ya, tapi tidak langsung. Tapi bagi mahasiswa sebagai tempat untuk belajar secara online dan diakui kalau Anda sudah terdaftar di My Class materi mata kuliah apa. Artinya udah KRS dulu baru kemudian nanti tercatat sebagai mahasiswa itu. Kalau yang tidak KRS tidak melakukan KIN maka tidak bisa mengikuti perkuliahan melalui My Class. Kemudian manfaatnya, yang pertama fleksibel, mandiri, dan efisiensi. Jadi ini lebih banyak belajar mandirinya, ya.
Bagi mahasiswa itu menyenangkan, ada yang menyenangkan. Tapi kadang-kadang juga ada yang membosankan ya bagi orang tuanya ya. Apalagi kuliahnya hanya rebahan, kemudian absen, rebahan, dengarkan saja gitu, tidak aktif ya. Tapi di sini juga ada yang membuat mahasiswa aktif. Nah, bagi dosen juga ini manfaatnya sangat besar sekali. Semua perkuliahan itu terdokumentasi. Anda bisa lihat di my kelas saya dari pertemuan pertama, pertemuan kedua udah banyak video-video rekaman pembelajaran saya simpan di situ. Sementara kalau kuliah tatap muka itu mungkin saya tidak bisa menyimpannya karena saya tidak mau di syuting gitu. Nah sekarang mau tidak mau dosen harus jadi YouTuber, kemudian menyimpan linknya di my kelas. Konten dalam e-learning ada materi, bahan ajar, semua bisa di-download dengan gratis ya. Bukan gratis sebenarnya karena Anda sudah bayar SPP ya. Jadi Anda silakan download materi-materi yang saya sampaikan atau dosen-dosen yang lain. Kemudian forum diskusi kita juga isi, ya, anggap saja itu diskusi tatap muka tidak bisa, diskusinya melalui tulisan. Kemudian kuis harian dan tes harian, kalau di Cuki Mujigwa itu pakai Google Form, nah, tahun lalu itu ya pakai Google Form. Semester lalu ya. Nah, kalau sekarang mungkin saya akan nanti di kuis ya. Yang paling ini adalah penilaian yang langsung otomatis dari my class sehingga penilaian tidak terlalu lama menunggu. Ya, kalau yang awal itu harus diinput dulu oleh Baicis baru nilainya keluar. Nah, sekarang nanti di my class begitu selesai perkuliahan maka Anda bisa ngecek my class nilainya langsung keluar. Kekurangannya, kelebihannya juga ada ya. Kelebihannya dulu adalah pembelajar dapat menerima ilmu tanpa hadir di kelas. Jadi tanpa hadir di kelas, tidak perlu ke UMY, ya. Kemudian menghemat waktu pembelajaran yang biaya operasional, walaupun ada yang mengeluh kuota jebol gitu, tapi ya secara otomatis mungkin biayanya lebih murah gitu. Memudahkan transaksi, waktu dan tempat fleksibel, bahkan sambil sarapan juga bisa ada kuliah, ya. Sambil rebahan ya istilahnya. Kemudian memudahkan mengembangkan materi karena bersifat online. Jadi saya juga sebetulnya mendapat itu kalau perkuliahan online itu adalah dosennya yang menyiapkan materi. Kemudian lebih variatif dibandingkan dengan metode konvensional. Tapi kelemahannya adalah tidak semua mahasiswa mempunyai fasilitas internet yang lancar, termasuk wifi atau jaringannya. Kemudian dari segi SDM, dosen banyak yang dosen yang gaptek juga ya, belum menguasai tools yang ada di my class. Kemudian bahasa komputernya juga belum ngerti sehingga tidak bisa mengoperasikan my class ya. Ada yang sampai sekarang belum bisa mengoperasikan my class dengan baik, isinya itu kosong aja gitu ya. Kemudian peserta didik bisa frustasi karena tidak bisa mengakses, kemudian stres gitu ya, tidak bisa ikutan ya. Ada juga orang tua yang stres kalau di SMP, SMA itu orang tua jadi stres melihat anaknya cuma rebahan, lihat HP terus gitu ya. Kemudian bosan di rumah, itu juga kelemahannya. Dan suasana akademik kampus itu tidak terasa kalau perkuliahan tetap maya kayak gini. Jadi saya kayak penyiar radio ngomong ke depan komputer, nggak ada orangnya gitu. Jadi kalau kuliah tetap muka, saya bisa lihat muka-muka dan bisa bertanya jawab dengan teman-teman yang lain. Kemudian untuk learning bahasa asing, misalnya bahasa Jepang itu masih sulit dipahami oleh pengguna, oleh mahasiswa ya, karena kemampuan berbahasa Jepang Anda masih belum tinggi. Kalau sudah tinggi itu Anda bisa berselancar ke Tokyo Disneyland, berselancar ke Japan Foundation, pakai bahasa Jepang aja, yang lebih informasinya lebih banyak. Daerah yang tidak terjangkau internet tidak dapat menggunakan e-learning secara langsung online gitu. Harus yang rekamannya gitu ya. Kembali tadi sudah disampaikan ya, dosen banyak yang belum bisa, bahkan tapi dosen WB insya Allah 90% sudah menggunakan semua e-learning ini. Tapi di universitas lain mungkin masih banyak yang belum memakai e-learning, tapi memakai WA ya, memakai Google Form gitu sebenarnya. Kemudian mahasiswa juga sekarang kalau saya semuanya sudah melek teknologi, sudah mempunyai kemampuan untuk mengakses, cuman mungkin perangkatnya ya, jadi HP-nya ada memorinya sedikit,
Jadi harus dihapus dulu, kemudian harus install dulu apanya dulu dan sebagainya. Ini merepotkan ya. Kalau HP-nya tidak mumpuni ya jebol memorinya. Tuh. Kemudian contoh e-learning ini tampilan saya Beijing di sini ya. Kemudian ada Marugoto juga contoh e-learning dari Japan Foundation, nanti kita lihat. Kemudian ada yang dulu pernah saya perkenalkan di kelas, ada Hirogaru Nihongo dan website Irodori. Kemudian juga ada website yang lain yang nanti saya akan perkenalkan satu persatu ya, yaitu website Erin, Irodori, Minano Kyozai, kemudian Marugoto, Hirogaru Nihongo, Anime Manga, dan Jeplang. Jeplang sih udah pernah menggunakannya itu ya. Nah itulah bahan presentasi saya hari ini, tapi saya jeda dulu ya. Barangkali teman-teman ada yang bertanya tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Ada pertanyaan? Ada? Sambil saya istirahat dulu. Semua hadir ya? Piki udah hadir toh? Ada pertanyaan silakan. Hari ini udah semua lengkap toh, 22. Berarti satu orang lagi. Hanani udah masuk belum ya? Hanani kemana ya? Ada yang tahu nggak Hanani? Udah? Apa kabar Hanani? Oke. Minggu kembali udah masuk ya? Oke, kalau gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Saya kasih kesempatan. Kalau tidak ada, saya share lagi tentang perbedaan antara literasi informasi, media informasi, dan teknologi informasi. Ya, coba dilihat lagi nanti sambil saya istirahat. Kita lihat video ini, ya, media pembelajaran literasi informasi ya. Ini udah kelihatan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ulfia Rahmi. Kali ini kita akan membahas mengenai literasi media pembelajaran. Ada beberapa istilah yang perlu kita kenali dalam membahas literasi media pembelajaran. Yang pertama, information literasi. Yang kedua, media literasi. Yang ketiga, teknologi literasi. Apa perbedaan antara ketiganya? Information literasi memahami fakta, gambar, statistik, dan data. Jadi pada saat seseorang mendapatkan informasi tertentu, ketika dia memiliki kemampuan informasi literasi, mereka akan bisa mengelompokkan informasi mana yang relevan dengan apa yang sedang mereka cari. Misalnya kita sedang melakukan penelitian blended learning di perguruan tinggi. Informasi yang kita cari, informasi yang kita temukan, atau informasi yang relevan dengan kita adalah semua hal tentang blended learning yang diterapkan di pendidikan tinggi. Pada saat kita searching di internet atau mencari buku-buku dan menemukan blended learning di pendidikan dasar dan menengah, tentu hal tersebut tidak relevan dengan informasi yang sedang kita cari. Karena kita fokusnya kepada pendidikan tinggi. Nah, di situ diperlukan kemampuan literasi informasi. Bagaimana kita menemukan informasi yang tepat dengan apa yang kita butuhkan. Berikutnya, media literasi. Media literasi ini adalah kemampuan memahami metode bagaimana informasi itu dipublikasikan dan didapatkan. Misalnya tadi kita ingin menemukan blended learning di pendidikan tinggi, melalui media apa akan kita temukan? Apakah kita akan menemukannya di Google Scholar, menemukan di ResearchGate, atau media lainnya? Meskipun tadinya sudah memiliki kemampuan literasi informasi, itu tidak cukup karena juga memerlukan kemampuan literasi media. Melalui media apa informasi yang tadi ingin kita sasar bisa kita dapatkan.
Yang ketiga, teknologi literasi, yaitu keterampilan yang meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis untuk mengambil keputusan informasi mana yang akan digunakan, serta memutuskan teknologi apa yang dibutuhkan untuk pencarian informasi tersebut. Demikianlah pembahasan mengenai literasi media pembelajaran. Semoga kita bisa memilih informasi, media, dan teknologi yang tepat untuk menemukan apa yang kita butuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itulah ya. Jadi ada beberapa informasi yang tadi disampaikan ya. Jangan lupa centang yang ini ya, edisi hari ini tanggal 23 September. Oke, ada pertanyaan, diskusi dulu bentar sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Silakan. Ada yang bertanya? Ya, nanti kata nanti. Oke, nanti minggu depan kalau ada perkuliahan maka saya sudah isi forum diskusi ya di My Class. Nanti Anda tinggal ngisi di situ di bagian kuis ya, kuis di sini forum diskusi mengenai e-learning pembelajaran bahasa Jepang. Anda klik, saya kasih waktu sampai 30 September untuk ngisinya ya. Ada pertanyaan-pertanyaannya apa ya? Baik, kalau begitu saya lanjutkan kembali mengenai pengenalan informasi atau website pembelajaran bahasa Jepang. Ya, di sini ada informasi yang pertama yaitu website NHK World Japan ya. Kalau di YouTube banyak sekali itu ya, harus doko desu ka ya. Itu bahasa Jepang yang mudah yang dipelajari dari website NHK. Kemudian kalau dilihat dari yang tadi saya perkenalkan di atas, itu pertama adalah website mana ya? Websitenya atau dulu ya, atau ini ya, Marugoto ya, Marugoto. Mungkin udah pada kenal semua ya, Marugoto itu. Bisa di-search di situ, kemudian muncul nanti Marugoto. Salah. Marugoto itu website untuk pembelajaran e-learning pembelajaran yang dikembangkan oleh Japan Foundation ya, Marugoto Online ini. Ada yang versi bahasa Inggris, ada yang versi bahasa Jepang. Kalau bahasa Inggris ya berarti penjelasannya pakai bahasa Inggris. Kelihatan nggak? Belum ya? Belum muncul ya? Nah, ini Marugoto. Nihon no Kotobato Bunka ya. Di sini ada versi bahasa Inggris, ada versi bahasa Jepang. Apa yang bisa dilihat di situ? Yang pertama mendownload materi, kemudian Marugoto e-learning dan halaman guru. Di sini ada 3 ya, ada 3 halaman yang bisa kita lihat di situ. Ya. Dikembangkan oleh The Japan Foundation. Website ini dikembangkan oleh The Japan Foundation. Maka kita lihat tentang penjelasan website ini. Kalau bahasa Inggrisnya agak susah, maka saya lihat pakai bahasa Jepang, biar sedikit belajar bahasa Jepang. Nah. Marugoto itu adalah ini tentang penggunaan website. Ya. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, ini banyak sekali aturan-aturan ketika menggunakan Marugoto. Di sini harus internetnya 9 lebih, Google Chrome, Firefox dan Safari. Kemudian Marugoto itu juga ada aturannya ya. Kemudian ada slide map. Kalau bingung pakai bahasa ini adalah ya. Ini ada aturan-aturannya di situ. Semua ya ada aturan. Tapi yang paling penting Marugoto itu adalah kita klik sini, maka akan muncul pembelajaran, mendownload pembelajaran dan Marugoto e-learning. Nah, Marugoto e-learning itu adalah kalau bingung bahasa Jepangnya pakai bahasa Inggris lah ya.
yaitu learning pembelajaran Morugoto dengan berbagai macam kursus gratis ya. Ada Minato, ada Morugoto online, kemudian ada Erin, di sini juga semuanya ada. Ada Hirogaru. Jadi dengan Morugoto maka semua website pembelajaran bahasa Jepang muncul. Nah, misalnya tentang anime juga akan muncul ya. Katakana, hiragana, kanji semua muncul di sini. Nah, kita lihat yang pertama Erin dulu ya. Erin mungkin sudah tahu ya. Erin itu seperti apa ya learningnya mungkin sudah kita tahu sini. Apa nih? Oke ya. Oh, nggak bisa. Itu apa terlalu susah mungkinnya mengaksesnya. Nah, Erin itu sekarang diperbarui lagi menjadi yang terbaru. Sejak Juli 2020 ditutup, kemudian yang terbaru bulan Agustus ini. Jadi yang versi lama ditutup, versi baru ini. Ya. Ini lebih bagus, kemarin diperkenalkan oleh Japan Foundation. Anda kalau yang dulu mungkin kurang kreatif, sekarang ada bisa Erin yang terbaru ya. Ini lebih bagus karena ini dikerjakan secara profesional ya. Dari mulai bab 1 sampai bab pembelajarannya lengkap, sampai bab 20 berapa, 25, video-videonya juga lengkap ya. Kemudian dari mulai step pembelajaran juga banyak, dari Kilon Skit, kemudian Oyo Skit, Taisetsu no Hyogen, Korena ni mite miyo, yate miyo, kotoba o puyasho. Bagaimana nih cara menambah kosakata di sini misalnya? Kotoba o puyasho, misalnya bab 1 kita, jadi dia dikasih gambar, kemudian kita disuruh nebak ya. Kosakatanya seperti apa? Misalnya bab Medang Okiku, maka akan muncul kosakata di depan stasiun. Ini apa sih? Nomor 1 itu misalnya Eki ya, Eki, mungkin Eki ada tambahannya juga kita bisa lihat. Nomor 3 itu apa dibacanya? Hodokyo. Nggak kedengaran kalau diklik oleh saya, nanti Anda bisa masuk ke sini ya. Untuk menambah pembenaran kosakata di Erin itu ada tombol cokai dan tombol kosakatanya. Tinggal klik, kalau nggak bisa baca kanjinya, tinggal klik yang ini. Churinjo misalnya ya. Kemudian kobang ya. Kemudian di sini ada odang hodo. Nah, gitu ya. Kemudian ada koshu denwa. Nah, jadi ini kalau kita ingin menambah pembenaran kosakata, maka ini pakailah website Erin ya. Erin yang untuk menambah kosakata, walaupun artinya cuma lihat gambar gitu. Kemudian yang lain, misalnya kalau kita ingin melihat Korena ini apa ya? Saya kira tahu lah ini. Videonya nanti bisa di stay tapi tidak bisa kedengaran biasanya kalau di MS Team itu. Harus pakai media. Ada mangga dia boleh juga. Ternyata ini website-nya jaringannya kurang bagus ya. Nah, kita kembali lagi ke tadi perkenalkan Erin, kemudian Hirogaru. Ini juga bagus ya. Kalau tidak salah saya pernah membahasnya di kelas ini ketika belajar Dokai dulu ya, di kelas 1 ya, pada waktu ada Chinensei ya. Sekarang ini ada, ya belum sudah dulu di kelas Belum. ini dapat dikenalkan belum website ini? Belum. Oke ya. Coba nanti Anda kalau ada waktu mampir ke Hirogaru, saya perkenalkan sedikit aja. Di sini ada tematik pembelajaran, ada yang Hoshi, bintang, ya, kemudian Yojora, kemudian ada outdoor, kemudian Budo itu apa ya? Budo itu apa? Karate kayak gitu ya, Bushido ya, kayak Budo gitu. Kemudian ada cafe, Ocha ya, kemudian ada
sweets baju ya, amai, yang sweet itu amai, berarti makanan-makanan amai kayak produk-produk kue. Kemudian ada supa ichiba, kemudian ada shodo, ini sudah. Kemudian ada anime, ada shujokukan ya. Shujokukan itu akuarium, kemudian ongaku musik, ada tera, ada kuil, ada atoshokan. Kita lihat yang tera ya, ini budaya Jepang sekaligus Jepang ya. Kalau klik yang tera maka muncul videonya tentang tera. Tera, jinja ya, ini budaya mungkin agama. Kalau di-off-kan maka kita bisa mendengar, tapi kita juga melihat kanjinya ada di situ ya. Karena mungkin suaranya tidak keluar maka akan pakai O. Kalau O nanti kita lihat ada emojinya, kelihatan cara baca kanjinya. Kita lihat yang di tera ini ya. Suaranya kedengaran ya. Nanti saya yang menjelaskan aja kalau gitu. Ini gambaran tera di Jepang. Yang mau ke Jepang silakan belajar lagi lebih semangat. Ya, siapa tahu nanti masuk di program Hirokawa Internship ya, kalau pandeminya udah beres. Ini salah satu kebiasaan Jepang ketika masuk tera, yaitu mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian membungkuk. Ya, ini di tera kalau tidak salah ini di Kyoto ya. Itu ada penjelasannya. Ibadahnya aja ya cuma menunggu gitu aja ya. Itu inorio shimasu gitu ya. Kemudian memukul beduk gitu, kemudian didoain sama siapa ya? Itu pendeta-pendetanya. Ini ibadahnya kayak gini, mereka itu sholatnya itu kayak gitu ya. Dibantu oleh pendetanya. Membungkuk. Nah ya, membungkuknya mungkin sama dengan ruku, tapi membungkuknya tidak tahu membungkuk siapa ya. Kemudian kehidupan di tera itu ya membersihkan tera itu, kemudian ini para biksu-biksu ya atau para pegawainya. Yang mau kami sama yaitu ya ada yang bisa ya bilang Amaterasu Omikami gitu ya, atau dewa matahari. Kemudian ada Otori. Di situ ada biasa kalau di Jepang itu kita juga buat dulu di PBJWM-nya ya, Shizen Momono ya. Kami samanya banyak sekali kalau Jepang itu. Kemudian ada nomor omikuji. Omikuji itu kalau kita ingin diramal ya beli omikuji, kemudian di situ ada digantungkan. Tuliskan harapan-harapan Anda di situ. Misalnya pengen ke Jepang tahun 2025 ya, pengen lulus N1 tahun berapa gitu. Itu contoh dari tera ya. Nah, kosakatanya nanti ada di sini. Misalnya Alhamdulillah Tabi, kemudian ini jenis-jenis tera di Jepang ya. Kemudian ada kuis juga, ada kanjinya, ada topiknya. Kemudian juga ada di bawah ada kuis. Ini contoh kosakatanya, kebesaran saya buat. Ya, kemudian ada kuis, ini Taiwan postingannya ya, komen, kuisnya kuis Q1. Ini pakai bahasa Inggris ini, yang pakai bahasa Jepang aja ya, biar mudah, karena kita lagi belajar bahasa Jepang. Ya, kuisnya, nah, kuisnya misalnya gini, Otera ya, jinja ni itakoto ga arimasu ka? Nama siapa? Jawab. Gitu. Jadi namanya misalnya Dimas Indonesia. Jadi memperkenalkan diri ini terus kemudian dikirim komentar. Kemudian kuis kedua, anata no kuni wa chiki ni wa tera ya jinja ga arimasu ka? Kalau ada ya tulis, di Taiwan ada, di Indonesia juga ada. Kuis ketiga, question ketiga, Nihon no tera ya jinja shitemitai koto wa nan desu ka? Shitemitai koto, apa yang ingin Anda coba lihat di dalam tera. Kalau tera kurang menarik ya. Yang menarik bagi siswa itu makanan ya, kemudian mall, gitu toh. Yang mall mana tadi ada nggak yang mall? Mall itu supa ya, supa atau ini sweet makanan ya, mochi. Kalau supa kita lihat ya. Ini tentu saja saya tidak
tampilkan suaranya. Ini Supa di Jepang. Banyak kanji-kanji bertebaran di situ, bebas pajak ya, min J bagi yang pembeli luar negeri misalnya. Kita lihat ya. Supaya ini gambaran di Ichiba di Amayoko Shinjuku ya. Rasa gitu. Ini jangan odeng isi di show. Lapar jadinya. Lihat odeng. Ini kumpulan makanan-makanan di Magen Sekuru. Jadi dibuat di depan penjual di daerah Ueno ini ya. Kemudian makanan juga dulu sebelum pandemi ini mungkin di syutingnya. Jadi kita bisa lihat tanpa masker ya. Ini mecha-kucha yume gitu. Kemudian ada sashimi, sushi ya. Ya, sashimi toro itu bagian dari sushi yang paling enak ya. Shinseng itu artinya segar ya. Bisa sampai jutaan yen gitu. Kemudian ini juga ada oishi kerang apa ya itu? Ya. Mentah-mentah gitu ya. Saya masih dozo gitu ya. Biasa kalau di itu makan satunya 70 yen, berarti sekitar berapa ya? Nah ini kebersihan walaupun di pasar tradisional tapi bersih ya, sampah tidak ada. Nah, dan orangnya juga sudah pada tua-tua ya, membaca ojicang penjualnya. Oyatsugawa ini taberto oishi ya, ja shochi. Nah, oke, membeli ini namanya kanan kiri juga ya. Oke ya. Kalau diperbesar kurang bagus, tapi diperkecil ini bagus kan. Ini gambaran ini. Kemudian kita lihat topiknya apa. Kemudian Supa ini juga tadi kayak tadi video ya. Kemudian sashimi. Ketika membuat sashimi juga ada videonya. Kemudian bento. Kita lihat yang sashimi misalnya, kembali ke videonya sama. Musashimi, sakanao musashimi ni. Berarti di sini ada Supa dewa. Chikaku no minato kara sakanao toru. Ini juga video sama ya, yang kayak tadi. Jadi dibuat menjadi sashimi. Mungkin webnya kurang bagus sehingga kurang baik isinya. Nah di sini ada kuis juga ya. Nah tolong ini dibuat sashimi ya, beli ikan kemudian dibuat sashimi. Menunggu dulu, dibuat sashimi dibersihkan. Di situ langsung ya. Ini kita juga ada di Indogrosir sudah ada ya. Udah pada akhir ya. Atau bento misalnya, bento itu ya makanan yang paling enak kalau Jepang itu rata-rata sekitar 1.000 yen ya. Kemudian ada onigiri ya, onigirinya ada makanan. Saya tunjukin makanan-makanannya enak aja. Nah ini bisa lihat di situ pembelajaran yang baik. Oke, marugoto ya. Kemudian satu lagi mangga. Mangga saya tidak perkenalkan ya. Yang saya perkenalkan adalah tentang nama Kyojai Site. Jadi nama Kyojai artinya bahan ajar untuk semua orang gitu ya. Jadi di situ Anda bisa mendownload bahan ajar, kemudian ketika mengajar Anda tidak usah melihat atau membuat sendiri, bisa mendownload dari yang ada di sini. Nah ini agak sedikit loading ya, komputernya mencapai kali. Sampai sini ya, ada pertanyaan? Silakan. Udah 1 jam bisa presentasi ini. Belum ada. Oke ya. Satu lagi saya perkenalkan Minna no Kyojai. Minna itu semua, Kyojai itu bahan ajar. Jadi bahan ajar untuk semua orang. Ini juga sama ya, berisi tentang pembelajaran semua materi. Saya udah punya akun di situ, jadi tinggal login.
Kemudian ini sangat berguna sekali kalau Anda menjadi pengajar nanti, ya, atau ingin berkenalan dengan teman-teman dari jurusan bahasa Jepang di seluruh dunia, ya. Karena nanti ada masukan-masukan. Misalnya ada my page, ya, kita pakai bahasa Inggris saja kalau belum pada kanjinya masih belum pada bisa baca kanji, ya. Ada yang pertama ada top, kemudian set material, mencari materi-material, ada forum juga, ada my page, ada teacher navigator. Kemudian misalnya kalau kita mau mencari materi, maka kita set di situ. Materinya ada yang kelas activities, kemudian reading dokai, ya. Ini dokai, ini kelas aktivitas kelas, kemudian ini dokai. Kemudian kalau dilihat dari tipe, sedangkan dari topik, maka ada materi dari topik-topik yang menarik yang ingin kita pelajari, misalnya budaya Jepang, ya. Topik itu misalnya saya dan family, rumah sekitarnya, free time, lifestyle, bekerja dan karir, travel, kesehatan, shopping, ya, kebiasaan makan. Ini semua ada di sini. Nah, tinggal klik, muncul kosakatanya yang ingin dicari. Misalnya tentang language and culture, ya, kita, ya, teknologi atau kebiasaan makan nih. Kita klik yang kebiasaan makan. Ini mungkin muncul nih. Muncul kosakata yang dipakai atau aktivitas classroom yang dibuat oleh orang Jepang, kemudian kita bisa menggunakannya nanti di kelas ketika kita kuliah. Misalnya ini, ya, klik yang ini, Ryo Chukurimasu, Ryo Chukurimasu. Instruksinya apa? Jadi guru memberikan pengetahuan tentang masak, kemudian model teksnya seperti gini, ada bisa di-download. Gyunikuto, to futo yasai de sukiya kiyo chukurimasu, ini kalimatnya gitu. Kemudian juga ada grammarnya, ada vocabulary-nya. Kalau sangat berguna, kita tulis sangat berguna gitu. Ada pertanyaan, buat pertanyaan. Jadi nanti kita tinggal download ini, model teksnya muncul, ya. PDF-nya dari materi yang akan diajarkannya. Kalau Anda jadi pembelajar bahasa Jepang atau pengajar bahasa Jepang nanti di masa yang akan datang, Minano Kyojai site ini salah satu website yang mesti Anda harus ikut di situ, ya, menjadi membernya. Oke, kalau begitu udah jam 10, 1 jam saya menjadi pembawa acara sekaligus presenter hari ini. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan ulangi lagi tentang pembagian kelompok untuk presentasi minggu depannya lagi, ya. Kalau minggu depan kan libur, ya, saya anggap libur aja, ya, karena bukan libur sih, karena ada matap, maka saya tidak bisa ke perkuliahan, maka perkuliahan diganti dengan tidak perkuliahan tatap maya, tapi perkuliahan tidak langsung, yaitu mengisi forum diskusi di My Class. Absensi tetap ada absensinya, saya catat. Nah, untuk kembali rencana perkuliahan semester depan yang presentasi, maka saya akan kasih lagi materi ini, ya, untuk mengingatkan kembali, ya. Saya presentasi apa lupa lagi, udah baca, udah cari, mulai dari sekarang dicari-cari, ya, materinya, biar nanti pas presentasi Anda mempunyai materi yang bagus, ya, terutama tentang hard skill yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, dunia kerja, khususnya pendidikan bahasa Jepang. Saya share dulu, ya, PowerPoint. Mana, ya? Belum sampai, ya, PowerPoint-nya. Belum, ya? Nah, hanya mengulang saja, minggu yang lalu juga sudah saya sampaikan.
pembagian tugas dan materinya apa gitu. Nah, kok ini sudah dibuka? Komputernya capek. Bentar ya, lagi proses dulu ya. Nggak bisa dibuka tuh. Udah ini aja. Silakan, ada pertanyaan atau saran atau apalah, silakan. Kok nggak bisa dibuka? PowerPoint-nya udah yang ini aja lah, yang PDF-nya. PowerPoint-nya capean kali ya. Kelihatan nggak silabus perkuliahannya? Iya, Sensei. Ya, ya. Oke, kita lihat tentang materi presentasi Anda di bulan Oktober tanggal 7 ya. Tanggal 7 ya. Karena tanggal 29 itu masih saya sebetulnya, tapi karena ada mata prodi maka kita isi dengan forum diskusi ya. Kalau saya terus yang presentasi nanti Anda bosan ya mendengarkan ceramah saya. Nanti kalau gantian gitu ya. Oke, kita lihat ya rencana jual literasi itu ada presentasi tentang hard skill untuk kelas A dan soft skill untuk kelas B. Setiap kelompok terdiri dari dua orang ya, mungkin bukan satu ya. Nanti bisa berbagi tugas karena berdua itu, yang satu membuat artikel yang pakai Word, yang satu membuat PPT-nya. Jadi bagi dua gitu tugasnya itu. Dan Word dan PPT-nya maksimal sehari sebelumnya sudah di-sharing biar teman-teman bisa baca dulu, atau bisa minimal membukanya dulu ya di WA group ya. Kemudian perkuliahan akan dimulai, presentasi dimulai pada pertemuan keempat atau bulan Oktober sampai bulan Januari. Materi diambil dari berbagai sumber. Paling lama maksimal 30 menit. Nanti 30 menit presentasi Anda, tanya jawab, kemudian saya juga 30 menit akan presentasi lagi. Nah, ini untuk kelompok A. Mungkin dari sekarang ya, silakan dicari project management, kemudian coding, Photoshop, kemudian SEO, kalau yang sudah menemukan silakan dibuat materinya, Facebook, ADS, kemudian web design development, public speaking, social media marketing, kemudian aplikasi development, pengembangan aplikasi, dan Excel, desain grafis, serta copywriting. Ini dibuat makalahnya dan dibuat PowerPoint-nya. Ini saya terinspirasi dari tampilan di Instagram yang menyatakan bahwa kemampuan ini sangat tinggi permintaannya. Jadi kalau Anda sudah pernah mengenal di perkuliahan tentang apa itu web development, apa itu public speaking, paling tidak ketika bekerja Anda sudah mengenal, oh dulu ketika presentasi jual literasi saya pernah mencari ini. Gitu. Kemudian SEO ya. SEO itu Search Engine Optimizer ya. Jadi supaya website itu kita punya website kemudian mudah dicari orang itu memakai teknologi itu. Excel jelas ya. Nah untuk ini saya kira yang pertama project management 8 Oktober, betul nggak? Hari Rabu itu 8 Oktober.
Cek di tanggal. Takutnya salah saya. Siti Fajar Ilhamia dan Dimas tanggal 8 Oktober. Habis itu selesai. Salah ya? Harusnya 7 ya? Harusnya 7 Oktober, salah Rabu itu. Salah berarti, mundur sehari ya. Nah, di PowerPoint ini Iya, sampai tanggal 7. tanggal 7 ya. Tolong dibetulin ya. Tanggal 7 nanti Mia sama Dimas tentang project management. Nanti definisinya apa, kelebihan dan kekurangannya apa, kayak tadi saya ya presentasi tentang itu. Kemudian kalau ada video tentang project management ya videonya ditampilkan. Kemudian dari video itu dibuat narasi ke dalam makalah artikel ya. Jadi artikelnya ada Word. Kemudian untuk coding juga sama, Rahayu sama Rausan. Kemudian Photoshop itu Meriana dan Arif, salah maaf ya, ketiknya salah. Kemudian CEO itu Ahmad Muslimin dan Muhammad Nurmadani. Itu kalau ada kasus-kasusnya ya silakan ya, kasus-kasus yang menarik misalnya dari coding itu apa. Panduannya kalau ada panduan tentang coding itu lebih bagus lagi ya, manualnya. Kemudian ada Facebook Ads juga sama yang jualan di Facebook nih ya, Nada dan Dinda. Gimana nih cara pasang iklan di Facebook, kemudian kiat-kiat apa supaya jualan di Facebook itu bisa laku gitu ya. Ada mungkin manualnya, ada tutorialnya, seperti itu coba dicari. Sama web development ini juga sama, Nurulita. Kalau ini udah pengalaman ya, mengurus Ikosi, Hanani, Sipa public speaking ya sama Naura. Kemudian sosial media marketing juga sama nih ahlinya ada ya, Tiara sama Pak Halim Ahmad. Kemudian untuk karena ada 22 orang maka yang satu orang Rifki itu desain grafis, copywriting biarkan aja, nanti mungkin saya akan coba cari ya. Oke, itu aja ya. Nah, materinya seperti itu. Nah, ini format untuk Word dan PPT-nya. Minimal 1 hari sebelumnya sudah di sharing ke grup biar semua membaca terlebih dahulu dan ada masukan-masukan. Itu kira-kira mengingat untuk perkuliahan 2 minggu yang akan datang. Udah 1 jam 10 menit. Kayak lama banget ya kalau kuliah online ini kayak saya itu. Tidak bisa tanya-tanya dan ngasih tugas ya. Saya tidak ada tugas kok, cuman presentasi aja ya. Itu juga tugas kok ya. Ada yang lain silakan untuk mendiskusikan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau tidak ada, nanti Anda cari di My Class Jawa Literasi tentang forum. Isi di situ pendapat Anda tentang ada topiknya udah saya buat kok ya. Tinggal dijawab aja. Semua orang menjawab, nanti saya kasih penilaian di situ. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Terlanjur isi forumnya gimana sih? Nggak apa-apa. Nanti ya, kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan buat forum sendiri gitu. Ada pertanyaan, silakan buat forum. Kalau yang sudah ngisi, nggak apa-apa. Ini tuh forum diskusi e-learning kan? Iya, Coba saya lihat siapa yang sudah mengisi. Di sini kelas B, sebetulnya ini untuk kelas B yang menjawab 5 orang. Ini kelas B loh ya. Tapi kalau kelas A juga nggak apa-apa. Di situ campur juga nggak apa-apa. Sudah tulis, sudah isi duluan saya mau. Coba lihat, saya lihat. Masih seminggu kok ya. Di situ kan tuliskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran e-learning khususnya Jawa Literasi melalui aplikasi MyClass UMY. Sebutkan kendala dan saran untuk perbaikan kualitas pembelajaran Jawa Literasi ke depannya. Menurut Anda, apakah penting untuk memahami informasi tentang pembelajaran bahasa Jepang dan informasi seputaran hidup belajar di Jepang? Informasi apa yang Anda inginkan dari mata kuliah Jawa Literasi selain yang sudah disebutkan tadi? Ini tinggal klik edit kayak WA-an gitu lah ya. Ini kekurangan, ini siapa yang jawab? Septi, kemudian Ican, banyak sekali tuh ya. Kemudian dia banyak sekali tuh menjawabnya. Kemudian ada Roro, ini kelas A. Nanti saya buat kalau gitu kelas B ya. Nulita juga udah masuk nih kelas A ya, nggak apa-apa.
Ya. Campur aja kok. Ini kan kelas A dan kelas B bersatu, nanti penilaiannya bisa di kelas. Jadi udah dibagi di dalam grup kok, tidak masalah. Sampai 30 September saya kasih waktu kesempatan sambil jalan-jalan di My Class itu. Kalau yang sudah masuk ya udah, berarti minggu depan tinggal mempersiapkan materi untuk presentasi. Oke, kalau begitu hari ini perkuliahannya sampai di sini saja. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Saya ingin efektif ya. Perkuliahan tatap maya itu untuk memastikan pembelajaran berjalan dengan baik ya. Anda sehat, kemudian saya juga udah ini rekaman perkuliahan saya udah simpan di YouTube, kemudian saya linkkan ke My Class sehingga Anda bisa lihat rekaman perkuliahan kelas B dan kelas A ini belum ya, karena masih direkam. Pertemuan ketiga, pertemuan keempat nanti akan saya buat lagi seperti berikut. Pertemuan keempat nanti presentasi Anda akan saya rekam, kemudian saya simpan di YouTube, kemudian akan disimpan di My Class. Oke, begitu. Tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Cukup? Ya. Selamat menjalani hari Rabu, tanggal 23 September. Ya. Semoga semua sehat, ya, selalu jaga jarak dan mencuci tangan. Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.